Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Gimana bro? Baik gak? Baik, oke. Nah teman-teman, hari ini kita akan berkumpul di tempat ini dengan sukacita. Kita akan mulai ibadah kita. Nah, untuk itu marilah kita persiapkan diri. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang hadiah terindah. Dan Pak Catur akan menolong kita untuk memahami tema hari ini. Sebelum itu, marilah kita menyanyikan satu lagu, yaitu Ajarku Berdiam. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan, dilanjut dengan mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami boleh berkumpul tempat ini dengan keadaan sehat dan selamat Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami dalam kebaktian ini dari awal dengan hingga akhir. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan atas apa yang telah kami perbuat kepadamu, terutama apa yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Biarlah kami boleh belajar dari kesalahan kami dan melakukan yang terbaik untukmu saja ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, setelah kita tadi sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan Yesus, marilah saat ini kita akan sama-sama mendengarkan berita anugerah yang dibawakan oleh Hizkia.
Baik teman-teman, berita anugerah pada ibadah hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, setelah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan, lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita menyanyikan satu lagu untuk memasuki firman Tuhan. Bapa yang kekal. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, Selamat pagi anak-anak remaja GKS Salatiga. Bagaimana kabarnya? Kami berharap semuanya sehat-sehat saja, tetap semangat meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Meskipun kita tidak bisa berjumpa tatap muka beribadah langsung sudah setengah tahun lebih, tidak apa-apa, kita tetap semangat memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah pagi hari ini meskipun melalui live streaming. Kita akan belajar bagian dari firman Tuhan dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Nanti dengan dua judul tema hadiah terindah. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan supaya jalannya ibadah ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Kita semua diberi hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan, Tuhan masih memberkati kami, menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mengizinkan kami untuk melakukan ibadah remaja pada pagi hari ini. Berilah kami hikmat dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti bagian firman-Mu yang kami pelajari pagi hari ini. Tapi Tuhan, ajarlah kami untuk mau dan mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak remaja, kita siapkan Alkitab kita dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Akan saya bacakan bagi kita semua. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud
Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarganya Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang ada adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk toyanya, supaya cucu tuanmu ini ada makanan. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Demikian firman Tuhan. Anak-anak remaja GKS Salatiga, sebelumnya Pak Catur mau bertanya, bagaimana perasaan saudara bila ditolak dari kelompoknya? Misalnya kelompok kelas, sekolah, atau keluarga, kelompok bermain. Pasti perasaannya sedih, kecewa, gelisah, tidak percaya diri. Atau sebaliknya, bagaimana perasaan anak remaja bila diterima di kelompoknya? Wah, pasti bahagia, senang, gembira, pokoknya menyenangkan. Baik, kita akan belajar dari bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Mefiboset. Siapa dia? Mefiboset adalah anak dari Yonatan. Yonatan itu siapa? Yonatan adalah anak dari Saul. Saul itu siapa? Saul adalah raja Israel sebelum Daud. Nah, ceritanya begini, anak remaja. Ketika itu Israel di bawah pimpinan Raja Saul. Terjadi peperangan dengan bangsa Filistin. Singkat cerita, bangsa Israel kalah. Raja Saul, anaknya Yonatan, dan saudara-saudaranya semuanya terbunuh. Tinggal satu, yaitu Mefiboset. Tetapi ketika itu Mefiboset masih berusia 5 tahun. Ini satu-satunya jalur kerajaan yang bisa melanjutkan. Pasti nyawanya terancam. Nah, terus bagaimana? Oleh pengasuhnya
Mephiboset diselamatkan, diungsikan. Tapi naas, karena tergesa-gesa, pengasuhnya ketika menggendong Mephiboset terjatuh. Kedua kakinya Mephiboset pincang, timpang. Pasti nyawanya terancam. Karena adalah Mephiboset ini punya darah keturunan menjadi pemimpin raja. Akhirnya diungsikan di tempat Lodebar. Lodebar itu tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari padang tanaman, atau dari informasi, jauh sekali. Orang tidak mengira kalau di situ ada kehidupan. Ini kisahnya Mephiboset diungsikan di tempat Lodebar, di tempat yang sangat sepi. Sudah semestinya kalau terjadi peperangan, yang kalah dihabiskan sampai ke akar-akarnya, dengan tujuan supaya besok di kemudian hari tidak lagi terjadi pemberontakan, balas dendam. Tapi untung Mephiboset diselamatkan oleh pengasuhnya. Nah, suatu ketika Raja Daud memanggil Ziba, menanyakan, masih adakah keluarga dari Saul? Kemudian dijawab, masih ada satu orang, kakinya pincang, tinggalnya di Lodebar. Panggillah dia ke sini, saya akan menunjukkan kasih setia Tuhan kepadanya. Karena saya ingat, saya pernah berjanji dengan Yonatan, ayahnya itu. Yonatan dulu ayahnya Mephiboset itu baik dengan saya. Dia membela dengan sungguh-sungguh sampai menaruh nyawa untuk demi saya. Dipanggilnya lah Mephiboset menghadap Raja Daud. Ada apa, Raja? Ini saya. Kaukah keluarga Saul? Iya. Duduklah. Gak usah takut. Saya akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Saya akan menepati janjiku kepada kamu, karena saya pernah berjanji kepada Yonatan. Harta benda milik Saul akan kuberikan pada kamu. Kekayaan nenekmu akan kuberikan kepadamu. Selain itu, kamu makan semeja dengan saya. Betapa bahagianya Mephiboset mendengar kata ini. Tidak semua orang bisa makan semeja dengan raja. Tapi Raja Daud menghendaki anak ini, Mephiboset ini, makan semeja dengannya. Betapa bahagianya. Perasaan Mephiboset betapa bahagianya karena diterima oleh raja, keluarga Raja Daud. Betapa bahagianya. Inilah perasaan orang bila diterima di kelompoknya. Bayangkan seandainya Mephiboset tidak diterima di kelompok ini, hidupnya terlonta-lonta, harta benda tidak punya, kekayaan milik kakek neneknya, ayahnya, semuanya sirna. Betapa sedihnya. Nah, anak-anak remaja, tentunya kita bisa belajar dari bagian firman ini. Bisa tidak kita menerima orang lain sebagaimana adanya? Memang biasanya orang mau menerima orang lain itu kalau sependapat dengan kita, kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pandangan duniawi, yang kaya, yang ganteng, yang cantik, yang pandai, itu bisa kita terima. Tapi kebalikan dari itu biasanya kita sulit menerima. Kalau kita tidak diterima, kalau kita ditolak dari kelompok itu, kita merasa sedih. Kalau kita merasa sedih, ya kita jangan menolak orang lain. Kita jangan mengasingkan orang lain. Itu pelajaran yang dapat kita ambil. Kekayaan fasilitas
di dunia itu sifatnya sementara, tidak fana. Ingat, Tuhan sudah mengasihi kita, oleh karena itu kita perlu mengasihi orang lain. Yang celaka lagi, anak-anak remaja GKS 3, panglima-panglima zamannya Raja Saul itu juga berlaku kejam kepada Saul dan keturunannya. Bahkan pamannya Mephibosheth itu pun dihabisi ketika tidur, dibunuh dengan kejinya demi mengambil muka di hadapan raja baru, yaitu Raja Daud. Sedemikian rupa kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu kita bisa belajar dari cerita Mephibosheth ini. Kita kalau bisa menerima kelompok lain, menerima orang lain sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya. Jangan pandang bulu golongan, ras, kekayaan, kepandaian, dan yang lain. Di dunia ini masih adakah orang-orang yang baik yang mau menerima orang lain sebagaimana adanya? Oh, masih ada. Nanti kita lihat beberapa tayangan orang mencintai seseorang sebagaimana adanya. Orang yang cacat diambil menjadi istri. Orang yang tidak punya kaki diambil menjadi suami. Masih adakah? Ternyata di dunia ini masih ada orang-orang yang baik seperti Raja Daud mau menerima Mephibosheth ini sebagaimana adanya. Demikian anak-anak remaja, ibadah singkat ini saya sampaikan. Kita bisa belajar dari sikap Raja Daud yang baik hati, mau menerima orang lain sebagaimana adanya. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas pembimbing kita untuk memberikan persembahan syukur diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang berbunyi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Selamat memberi persembahan, dan bagi teman-teman dapat memberi persembahan melalui dompet digital. Untuk mengiringi pujian lagunya, mari kita menyanyikan PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan. Kami hanya bisa memberi sedikit dari penghasilan kami, dari orang tua Tuhan, uang saku kami. Semoga bisa memberkati kerajaan-Mu dan bisa membangun kerajaan-Mu lebih dari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita menaikkan doa syafaat kita dan lanjutkan dengan penyampaian berkat yang dibawakan oleh Pak Catur. Saudara-saudara, untuk menutup ibadah ini kita akan berdoa, doa syafaat.
Nanti kita tutup dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami mau dan sudi menerima orang lain sebagaimana adanya, tidak pandang bulu karena golongan, ras, kekayaan, kepandaian, seperti yang sudah diajarkan oleh Raja Daud kepada Mephiboset. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, terutama pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Lebih-lebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berilah kebijaksanaan, berilah kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Berilah kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, pendeta, majelis, aktivis maupun yang lain. Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mau dan mampu melakukan tugas pelayanan panggilannya dimanapun Tuhan panggil. Kami juga berdoa untuk anak-anak remaja dengan segala pergumulannya. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka satu persatu, memberkati orang tuanya di dalam mendidik anak-anaknya, menyekolahkannya. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan kemampuan, dengan segala kebutuhan yang ia butuhkan. Bapa di surga, kami akan menutup ibadah ini, doa ini, dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu.